Ya Bani Israel, ya Bani Israel, orang-orang Yahudi Nasrani Bani Israel, karena mereka membangkang terhadap perintah Allah, kemudian mereka dikutuk Allah, dilaknat oleh Allah, menjadi umat yang selalu bermusuhan dan membenci satu sama lain sampai hari kiamat. Dan ayat ini juga menyampaikan perintah Allah, peringatan Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka berada, agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Jamaat Alim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bakwangi 1 Sepatan Timur Tangerang Banten, semuanya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir kembali di masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, sebelum kita lanjut taklim pagi ini, para jamaah kita minta doanya, minta wasilah suratul Fatihah untuk istrinya Bapak Halusi, Ibu Dewi Marina binti Saibi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, istrinya Pak Halusi sekarang sedang sakit, ya semoga Allah berkenan diijabah doa kita, wasilah dengan suratul Fatihah. Semoga Allah angkat penyakitnya,
hilangkan sakitnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjut taklim pagi ini Al-Maidah ayat 15 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, ayil Yahudi wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Qad ja'akum, sungguh datang kepada kalian. Siapa yang datang? Rasuluna, utusanku, kata Allah. Ai Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yubayyinu, telah memberikan penjelasan. Yubayyinu, akan memberikan penjelasan, lakum, kepada kalian, kasiron, penjelasan yang banyak, mimma, dari sesuatu, kuntum tukhfuna, yang kalian sembunyikan, aitak tumuna, sembunyikan dari minal kitabi, dari kitab At-Taurah wal Injil, yaitu kitab Taurat dan Injil. Ka ayatir rajmi, seperti ayat yang menerangkan tentang rajam. Rajam tahu Pak ya? Rajam, ini kalau orang ya rajam nanti. Wasifati, dan sifatnya rajam. Wa ya'fu, dan membiarkan angkasirotin, dari hal-hal yang banyak.
Min dalika dari yang demikian fala yubayyinuhu maka tidak menjelaskannya Allahu pada ar-rajmi wa sifatihi. Idza lam yakun jika tidak ada fihi di dalam tabyin maslahatun kebaikan hukum melainkan membuka aib mereka. Ya, ayat ini ya ahlal kitab hai orang hai ahli kitab. Ahli kitab sini Yahudi dan Nasrani. Kalau ayat sebelumnya yang dipanggil apa? Ya ayyul ya bani Israel. Ya Bani Israel, orang-orang Yahudi Nasrani Bani Israel. Ayat sebelumnya disampaikan juga dalam tersebut kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi Bani Israel. Di antaranya apa? Karena mereka membangkang terhadap perintah Allah, kemudian mereka dikutuk Allah, dilaknat oleh Allah menjadi umat yang selalu apa bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Mereka dikutuk dan dilaknat Allah menjadi umat yang selalu bermusuhan dan membenci satu sama lain dalam waktu yang tidak apa sedikit dan tidak pendek, tapi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat mereka terus bermusuhan dan menanamkan kebencian satu sama lainnya, terutama orang-orang yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka akan selalu dibenci dan diperangi. Nah, ayat ini ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, ini bukan di samping ahli kitab yang berada di Bani Israel dan ahli kitab semua pada umumnya di mana mereka berada, Yahudi dan Nasrani. Diingatkan oleh Allah, dan ayat ini juga menyampaikan perintah Allah, peringatan Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka berada akan mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Ini perintah dalam ayat ini. Perintah terhadap mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Sebagai mukjizat yaitu apa? Keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang nabi dan rasul. Ada keistimewaan yang diberikan nabi dan rasul namanya mukjizat. Kemudian seorang nabi dan rasul sebelum mereka diangkat menjadi nabi itu memiliki keistimewaan yang luar biasa yang tidak bisa dijangkau dengan nalar manusia. Mungkin Bapak ingat keistimewaan yang diberikan pada calon nabi dan rasul, apa itu namanya Pak? Irhas ya. Irhas. Banyak kelebihan yang diberikan pada calon nabi dan rasul. Masih kecil ya. Masih kecil sudah diberikan keistimewaan. Termasuk keistimewaan Nabi banyak sekali yang Allah berikan sebelum diangkat menjadi Nabi. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, ketika baru lahir itu Allah sudah berikan keistimewaan. Begitu Nabi lahir, Nabi sudah bersujud kepada Allah, bersujud kepada tangannya diangkat. Ini menggambarkan apa? Keistimewaan kepada
setelah berwujud Nabi masih kecil, baru dilahirkan sudah bisa mengangkat, menandakan apa? Ini bayi yang ajaib, bayi yang ajaib. Kalau kita sekarang menemukan bayi seperti itu, wah ini bayi keramat ini, ya doanya manjur, ya. Jadi mengangkat doanya, kenapa? Kalau berdoa tangannya ini asal mulanya. Kenapa? Kalau kita berdoa tangannya diangkat. Memang itu utamanya seperti itu. Boleh nggak berdoa nggak ngangkat tangan? Ya terserah aja, monggo. Ya. Tapi lebih afdol, lebih baik, lebih mujarab, lebih manjur kalau kita berdoa tangannya diangkat. Kalau diangkat berarti kan mengandalkan ini apa, permintaan kita ini apa, tinggi. Permintaan kita ini benar-benar kita mohon pada Allah. Kenapa tangannya diangkat? Lebih tinggi. Maksudnya yang penting diangkat, enggak usah sampai ya Allah, ya Allah. Menggambarkan bahwa apa? Allah maha tinggi. Apakah Allah berada di tempat yang tinggi? Allah, innallaha ghaniyun 'anil alamin. Tinggi itu adalah arah, tempat. Allah, innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak membutuhkan alam. Allah tidak berada di tempat, Allah tidak dalam satu arah, di tempat tinggi, tempat bawah, enggak, karena itu semuanya adalah ada alam. Kenapa? Kita berdoa mengangkat tangan, menggambarkan bahwa apa? Allah itu di atas segalanya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa apa? Kalau kita sholat kiblatnya di mana, Pak? Di Ka'bah. Sholat kiblatnya di Ka'bah. Karena apa? Orang yang tidak menghadap Ka'bah ketika sholatnya batal. Jadi Ka'bah adalah kiblatnya sholat. Kalau kiblatnya doa di atas, nah kiblatnya doa di atas. Makanya ketika sudah berdoa tangannya diangkat. Ini kita apa? Mengharap kepada Allah agar doa kita diangkat. Kemudian kalau kiblatnya sujud di mana, Pak? Kiblatnya sujud jadi sajadah. Tempat itu. Ada nggak orang sujud Allahu Akbar kok begini? Nggak ada. Orang sujud pasti apa? Jidatnya berada di tempat sujud, di sajadah, di karpet. Ini ayat ini sampaikan kepada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ya, jadilah itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada calon nabi, diberikan kepada seorang nabi tadi seperti itu. Qad ja'akum, telah datang kepada kalian rasuluna, utusanku Nabi Muhammad. Jadi Rasulku Nabi Muhammad akan menjelaskan kepada kalian tentang banyak hal. Kum bima kuntum tuhfuna minal kitab. Jadi Nabi Muhammad akan menjelaskan kepada kalian orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang hal-hal yang kalian sembunyikan. Bukan hanya satu dua yang disembunyikan. Di sini kasiron, banyak hal-hal yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dimanapun mereka berada. Apa yang disebutkan tentang kebenaran yang berada di dalam kitab Taurat dan Injil. Banyak hal yang disembunyikan, terutama yang berkaitan dengan kebenaran Nabi Muhammad, seorang Rasul yang akan datang terakhir sebagai Nabi dan Rasul, diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya. Itu sengaja disembunyikan.
tidak disampaikan kepada kaumnya. Jadi katakanlah apa? Para cendekiawan mereka ngerti isi kitab Taurat seperti ini, nanti akan datang nabi yang terakhir namanya Muhammad, sifatnya seperti ini, tapi itu sengaja disembunyikan, tidak disampaikan kepada umatnya, kepada masyarakatnya. Wa ya'fu an katsir. Banyak hal yang disembunyikan itu tidak sedikit, tapi apa? Hal-hal yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan maslahatul ummah itu nanti akan dijelaskan oleh Nabi, dibuka oleh Nabi. Di samping itu masih banyak hal-hal yang lain, tapi itu apa? Dibiarkan oleh Nabi. Ya udah, yang penting-penting aja yang perlu disampaikan pada Yahudi dan Nasrani. Kemudian di samping itu qad ja'akum minallahi nurun. Qad ja'a, sungguh telah datang kepada kalian minallahi, dari Allah, nurun, cahaya. Yang disebut nurun di sini apa? Wa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Allah sebagai nur, cahaya. Cahaya tersebut yang akan menerangi mereka. Wa kitabun, di samping Allah menurunkan Nabi Muhammad kemudian sebagai bahan petunjuk, arah petunjuk, panduan yang dijadikan petunjuk oleh Nabi Muhammad bagi umatnya, umat manusia. Wa kitabun ay Qur'anun, yaitu kitab Al-Qur'an, mubinun ay bayyinun dhahirun, yaitu Al-Qur'an yang nyata-nyata kebenarannya. Ya, berarti ayat 15 dari Al-Maidah menceritakan kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut adalah bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka berada, mereka agar beriman kepada Rasul Allah, terutama Nabi yang terakhir Nabi Muhammad, dan kitab yang dibawanya itu Al-Quran. Karena itu Nabi yang terakhir dipilih oleh Allah, harus iman terhadap mereka, mengikuti ajaran beliau, mengikuti ajakan syariat beliau, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gambarannya umpamanya apa, dalam satu pemerintahan terlalu gede Pak, umpamanya pabrik atau kantor. Yang pabrik kemarin direkturnya atau manajernya siapa? Direkturnya kemarin Pak Amir umpamanya. Ya. Kemudian Pak Amir diganti Pak Jaini, ya. Direkturnya diganti Pak Jaini. Waktu Pak Amir menjadi direktur pimpinan perusahaan, berarti semua karyawan semuanya tidak terkecuali harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Amir. Nah, karena Pak Amir sudah diganti Pak Jaini, berarti apa? Instruksi Pak Amir sudah tidak berlaku lagi, anjuran Pak Amir sudah tidak berlaku lagi. Apabila anjuran Pak Amir itu masih dipakai Pak Jaini, ya berarti itu apa? Tetap yang diikuti anjuran Pak Jaini, walaupun itu apa? Meneruskan anjuran dari Pak Amir. Begitu juga kalau dulu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Isa. Kemarin adalah periodenya Nabi Isa, semuanya umat harus patuh kepada Nabi Isa, memenuhi panggilan Allah, ajaran Allah. Kan Nabi Isa sudah enggak ada, sudah dipanggil Allah, dirafa ke langit. Nah, sekarang anjuran agama Nabi Isa diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kalian harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ajaran Nabi Umas yang dibungkus dalam suatu agama namanya agama
agama Islam, harus mengikuti agama Nabi Muhammad. Dengan itu kalian akan mendapatkan apa? Qad ja'akum minallahi nur, datang kepada kalian seorang Rasul yang akan memberikan cahaya kepada kalian, dan panduannya adalah kitab suci Al-Quran. Dengan itu kalau kita patuh beriman kepada Nabi dan kitab yang dibawanya, yahdi bihillah, yahdi akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk, bihi dengan kitab. Siapa yang memberikan petunjuk? Allah. Allah akan memberikan petunjuk lewat Al-Quran kepada siapa saja ittaba'a yang mengikuti ridwanahu, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bi'an amana, dengan dia beriman. Kemudian Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk jalan terhadap siapa saja yang mengikuti perintah Allah, keridhaan Allah. Diberikan juga subulas salami, turuqos salamati, jalan kebenaran. Wa yukhrijum, dan Allah mengeluarkan mereka minadz-zulumati, dari kegelapan, ayil kufri, dikeluarkan dari kegelapan, kemudian ditunjukkan ilan nuri, terhadap jalan yang terang. Ayil imani, yang dimaksud jalan yang terang adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, iman terhadap panduannya para Rasul, yaitu kitab yang dibawanya, panduan Nabi Muhammad yang dibawanya adalah kitab suci Al-Quran. Tapi semuanya itu biidnihi, dengan izin Allah, biirodatihi, dengan kehendak Allah. Wayadim, dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka ila sirotin, kepada jalan mustaqimin, yang lurus, dinil Islam. Ini tadi subulas salam, subulah juga jalan, turukun, ya. Sirot juga jalan. Tapi yang dimaksud ini adalah apa? Yang dimaksud subulas salam, sirotin mustaqim adalah apa? Jalan yang benar. Jalan yang benar diridhoi Allah, yaitu agama Islam. Bukan yang dimaksud jalannya lurus, jalan kita harus lurus, jangan belok-belok gitu ya. Nah, kalau kita ke Tangerang nggak belok-belok, ada nggak jalan yang lurus, Pak? Nggak ada. Jalan yang lurus mah nggak ada. Yang dimaksud jalan lurus adalah apa? Jalan yang benar, sesuai jalan yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalimat tersebut disampaikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dimanapun mereka berada, baik di Bani Israel maupun di mana mereka berada, ya. Agar mereka beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman kepada kitabnya. Kalau mereka beriman, akan diberikan jalan yang lurus, dan Allah keluarkan mereka dari kegelapan. Yang dimaksud kegelapan, kekufuran mereka diarahkan kepada iman, karena kufur, keingkaran mereka kepada Allah, tidak berimannya kepada mereka kepada Allah akan mengantarkan mereka dalam kegelapan. Dalam kegelapan. Semuanya itu terus disampaikan kepada Nabi. Karena Nabi Muhammad adalah umatnya yang paling banyak ketika di hari kiamat. Siapa Nabi yang umatnya paling sedikit? Nabi Yunus
Nah, ceritanya, riwayatnya seperti itu. Nabi Yunus berjuang mendakwakan wahyu Allah kepada Bani Israel, ya, kepada di kaumnya. Itu selama 33 tahun Nabi Yunus berdakwah, mengajak orang untuk menyembah kepada Allah. Nabi Yunus pengikutnya, ya ini menurut satu riwayat, hanya 2 orang. Pengikutnya Nabi Yunus hanya dua orang. Karena apa? Para nabi dikasih amanah oleh Allah. Wa inna ma'alaikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan. Kalau mereka kamu ajak mau, itulah jalan mereka. Jalan mereka akan mendapat jalan yang terang. Jalan yang terang di dunia maupun di akhirat. Kalau mereka sudah diajak, kamu ajak kepada jalan yang benar, tidak mau, ya udah tunggu saatnya nanti. Berarti mereka apa? Mengutamakan hawa nafsunya. Karena manusia adalah makhluk Allah yang paling baik, yang paling kuat tahan mental adalah manusia. Untuk mengimbangi itu, untuk mengujinya, sehingga manusia dikasih hawa nafsu sehingga punya keinginan. Kalau malaikat nggak punya keinginan. Pernah malaikat ada yang mengajukan diri kepada Allah. Ketika Allah menjadikan Nabi Adam dijadikan khalifah di muka bumi, itu kan malaikat kan usul, kenapa ya Allah kok manusia dijadikan khalifah di muka bumi, bukan kami semua yang dijadikan khalifah di muka bumi? Manusia banyak dosa, sering berbuat salah, menumpahkan darah, kenapa bukan kami yang selalu memuji engkau pada engkau ya Allah? Kamu tidak sanggup malaikat, Allah Maha tahu. Kemudian apa? Siapa yang sanggup di antara malaikat yang aku jadikan khalifah di muka bumi, bisa menyampaikan dakwah Allah, mengajak umat manusia kepada jalan yang benar? Antar ke sini. Ada 2 malaikat yang sanggup. Saya ya Allah sanggup. Mungkin kita terangkan dalam Al-Baqarah 102. Ceritanya apa? Cerita Harut Marut. Ingat ya? Cerita Harut Marut. Harut Marut ini 2 malaikat yang diutus oleh Allah. Ini sebagai percobaan. Yaudah, kamu turun ke muka bumi. Ada seorang kaum yang kaum itu selalu menyembah berhala. Tiap hari mereka bertengkar. Tiap hari mereka menumpahkan darah. Kemudian yang ada di sono itu mereka menyembah berhala, kemudian minta bantuan setan iblis. Jadi pada waktu itu suatu kaum yang di daerahnya itu gambarnya musim musim istilahnya banyak tukang sihir yang selalu diandalkan. Tukang sihirnya itu pada manjur gitu ya. Kalian minta apa? Datang ke tukang sihir, manjur. Minta apa? Datang ke tukang sihir, manjur. Siapa yang orang yang kamu benci, datang ke tukang sihir, besok mati. Nah gitu Pak ya. Kamu datang ke tukang sihir, kemudian yang kamu harapkan apa? Umpamanya kamu seneng sama istrinya orang ini karena cakep. Kemudian datang ke tukang sihir, Pak, besok supaya orang itu suaminya mati biar istrinya saya kawin. Mati, bisa. Itu sehingga terjadi pokoknya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kuat jadi kuat, yang lemah semakin tertindas. Diutuslah kedua malaikat untuk mengatasi situasi pada saat itu. Kemudian diutuslah Allah, utus 2 malaikat
Karena malaikat itu sudah sepakat, yaudah kamu turun ke sana menjelma menjadi manusia, sekaligus kedua malaikat itu dikasih nafsu seperti manusia, berarti punya keinginan seperti manusia, pengen makan, pengen minum, nah kebutuhannya apa, pokoknya dikasih nafsu, sehingga nafsu itu timbul. Sekali dikasih nafsu seperti manusia biasa, di suatu turunkan darah itu akhirnya bercampur baur dengan warga setempat, karena orang ini kok agamis, bagus, ahli ibadah. Dicoba oleh Allah, yang datang pertama apa? Cobaan Allah, seorang wanita. Akhirnya kedua malaikat itu dicoba oleh Allah, tidak kuat. Akhirnya malaikat tersebut berbuat dosa sebagaimana layaknya manusia. Karena dia berbuat dosa, banyak berbuat dosa, pada saat itu akhirnya apa? Kedua malaikat itu ditegur oleh utusan Allah, hai malaikat, kamu adalah seorang malaikat, kenapa kamu berbuat salah? Udah dikasih teguran seperti ini, kamu harus dihukum. Kemudian malaikat itu, saya ingin dihukum, memang saya berbuat salah, saya ingin dihukum oleh Allah, tapi jangan dihukum kelak di akhirat, hukumlah saya di dunia. Sehingga malaikat Harut dan Marut itu dia dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah, tapi permintaannya disiksa di dunia sampai hari kiamat nanti. Soalnya apa? Tidak menginginkan siksanya kelak di hari kiamat. Itu salah satu riwayat. Makanya apa? Siksa Allah di akhirat lebih berat, lebih pedih. Kembali ke Nabi Yunus. Nabi Yunus umatnya apa? Hanya dua. Karena tiap hari umatnya diajak menyembah kepada Allah. Karena apa? Anggapan kaumnya Nabi Yunus adalah orang asing. Orang asing, dianggap orang asing, sehingga berdakwah tiap hari kepada umatnya enggak ada yang mau. Sehingga apa? Nabi Yunus minta kepada Allah, ya Allah, saya sudah berjuang tiap hari, berdakwah tiap hari, tidak ada umat kami yang mengikuti ajaranku, ya Allah. Untuk itu pisahkan aku dengan mereka, pisahkan aku pada mereka. Jadi akhirnya Nabi Yunus geram terhadap umatnya, kalau kamu tidak segera kembali kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, sebentar lagi azab Allah akan datang. Yaudah kalau itu saya pamit. Nabi Yunus pamit, meninggalkan kaumnya dan menyampaikan pesan, kalau kamu tidak bertobat kembali kepada Allah, kembali jalan yang benar, tinggalkan penyembahan itu, menyembahlah kepada Allah, kalau tidak nanti azab Allah akan turun. Dan Nabi Yunus berkemas-kemas meninggalkan kaumnya. Enggak lama kemudian tanda-tanda azab Allah akan turun. Langit tiba-tiba gelap, awan menutupi semua kawasannya, itu gelap, sehingga seakan-akan apa? Pada siang hari melihat bayangan sudah enggak ada, bahkan melihat sesuatu tanpa menerangi lampu, menyalakan lampu tidak kelihatan. Jadi itu seperti apa? Awan gelap, matahari tidak nampak untuk daerahnya kaumnya Nabi Yunus saat itu. Sehingga kaumnya Nabi Yunus beranggapan, apakah benar ini? Apa yang dikatakan Nabi Yunus ini benar? Apa yang dikatakan Nabi Yunus benar? Ini adalah azab Allah. Akhirnya apa? Semua masyarakat sadar bahwa kita harus kembali kepada jalan yang benar. Justru hikmahnya kaumnya Nabi Yunus setelah ditinggal Nabi Yunus, mereka banyak yang sadar, beriman kepada
kepada Allah, sehingga dijauhkan dari segala bencana petaka, dijauhkan dari adab yang semula diturunkan pada saat itu, sehingga ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ajakannya, dakwahnya Nabi Yunus itu apa hikmahnya? Tidak seketika berhasil, tapi berhasilnya setelah Nabi Yunus meninggalkan mereka. Begitu juga Allah pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma'alikal balagh, tugasmu adalah hanya menyampaikan. Walaupun saat ini engkau tidak berhasil, mereka tidak beriman, mungkin suatu saat anak cucu mereka akan beriman kepada Allah, akan mendapatkan keridhaan Allah, mendapat jalan yang terang. Wa yukhrijuhum minadz dzulumat, mereka akan keluar dari jalan yang gelap, menuju jalan yang terang, biidni, dengan izin Allah. Dan mereka itu nanti akan mendapatkan petunjuk dari Allah, jalan yang lurus, dinul Islam, yaitu agama Islam, agama yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ini ayat Al-Maidah banyak menceritakan tentang sikapnya Bani Israel, orang Yahudi dan Nasrani di Bani Israel khususnya, dan umumnya Yahudi dan Nasrani dimanapun mereka berada. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keturunan kita, generasi kita senantiasa dijaga imannya sampai akhir hayatnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita minta bantuan suratul Fatihah. Semoga para jamaah yang telah menyisakan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah senantiasa dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli rizki wa ahli Qur'an wa ahli khair wa tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.